شباب شغلوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, alladzi an'ama alaina ni'am. Semua nikmat yang ada pada diri kita melainkan semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Hari ini yang dikaruniai niat untuk berpuasa, kemudian bisa menjaga puasanya hingga kelak matahari tenggelam, adalah sebuah nikmat yang agung. Allah mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Ketika seorang memiliki harta, dia berbahagia. Bahkan dia akan bercerita tentang nikmat yang Allah berikan kepada diri. Begitu pula anak. Ketika Allah memberikan kepada kita anak, kita akan informasikan kepada teman, kerabat, handai tauladan bahwa telah lahir seorang anak, seorang putra pada jam sekian yang diberi nama fulan atau fulana. Bahagia sekali, itu nikmat. Tapi Allah katakan al-baqiyatus salihat, amal-amal soleh, zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu sejatinya lebih baik daripada perhiasan dunia ini. Lebih bisa diharapkan. Ketika seorang berharap kepada anaknya, kadangkala yang ada adalah sakit hati. Ketika dia berharap dari hartanya supaya bisa memberikan manfaat, namun pada hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang harta dan anak tidak berguna. Tapi tatkala yang kau baca adalah al-baqiyatus salihat, yang diantaranya puasa pada hari Asyura ini, itu sejatinya nikmat yang agung, yang lebih indah dari semua yang kita kumpulkan jemaah. Tapi sekali lagi kadangkala kita tidak mensyukuri nikmat ini jemaah. Sebagian saudara-saudara kita nggak puasa. Ana lihat mereka sibuk makan. Sebagian berjalan dengan merokok umpamanya. Kenapa itu terjadi? Ada banyak penyebab. Salah satu penyebabnya karena antum tidak berdakwah kepada mereka. Antum tidak pernah menyampaikan hal ini kepada mereka. Terkadang ilmu itu berhenti di dada kita dan tidak pernah keluar kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Ana ingin jemaah, kita semua terbebani dengan wajibnya menyampaikan agama Allah. Bukan hanya ustaz. Ustaz mungkin hanya menyampaikan di sini. Antum punya sahib, antum punya teman, teman kerja, teman di kantor, tetangga, teman SD antum, teman duduk. Kapan suara anak akan sampai kepada mereka? Ketika antum diam, tidak pernah menyampaikan fadilah tentang puasa Asyura. Antum sendiri yang puasa. Maka itu menjadi kewajiban kita bersama untuk menyampaikan agama Allah ini. Walaupun hanya satu ayat, satu hadis. Sampaikan kepada teman antum nih, kesempatan nih hari Asyura.
Akan dihapuskan dosa tahun lalu. Kita banyak dosa. Ada hari penebusan dosa. Kemudian orang tidak mau. Ana yakin masih ada ruh-ruh kebaikan di diri saudara kita. Sayangnya kita tidak menyampaikan hal ini kepada mereka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk cucu-cucu beliau, untuk Hasan dan Husain dan anak keturunan mereka. Semoga Allah meridai mereka dan meridai para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Jamaah, sebelum kita mulai mungkin antum bisa merapat ya. Karena ana lihat duduknya seperti duduk mau sholat. Dan ana lihat makanan untuk buka juga belum datang. Biasanya duduk mau berbuka itu dihamparkan sufrah ya. Tapi nggak tahu pihak masjid kok saat ini kayaknya sedang kekeringan, hujan nggak turun. Rasulullah SAW kalau ada kurma beliau berbuka kurma. Yang pertama rutop, kurma muda. Kalau nggak ada kurma muda, kurma tua. Kalau nggak ada kurma tua, air jemaah. Gimana kiranya nanti ketika azan dikumandangkan, yang ada di depan antum cuma air? Apa yang akan antum lakukan? Ini gimana panitianya ini? Undang buka bersama, subhanallah. Dari air semua tercipta. Ketika antum disuguhkan makanan, dan ana merasakan bagaimana azab dan penderitaan itu. Ketika ana makan, dikasih makan sama istri umpamanya. Makanan itu enak, cuma kurang satu. Kurang sambelnya. Jadi enak nggak jamaah? Jadi nggak enak. Sedangkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita mengkonsumsi makanan, maka nikmatin yang ada di depan kita. Jangan memikirkan yang tidak ada. Ketika beliau alaihi salatu wassalam sedang mengkonsumsi roti sama cuka. Roti sama cuka, bayangkan. Apa kata beliau SAW? Ni'mal idam al-khal. Oh, sebaik-baiknya lauk itu cuka ini. Enak cuka ini. Untuk menumbuhkan di diri para sahabat, jangan mikir yang lain. Oh, ini kalau ada dagingnya, kalau ada ininya, akhirnya nggak enak untuk makan. Maka ketika antum mengkonsumsi makanan nanti, ana nggak tahu apa yang akan hadir di tempat berbuka antum. Tapi yang jelas, sebaik-baiknya makanan adalah yang ada di hadapan antum dan antum syukuri nikmat tersebut. Jamaah rahimakumullah, 3000 tahun yang lalu, lebih bahkan mungkin, ada sebuah kejadian yang menyebabkan hari ini kita berpuasa. Peristiwa yang dikenang di dalam Al-Quranul Karim, diceritakan oleh Allah dan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, dijelaskan, yaitu tatkala Nabi Musa bersama Bani Israel meninggalkan Mesir setelah bertahun-tahun hidup dalam penindasan. Penindasan yang terjadi di sana bukan penindasan biasa, jemaah. Antum bayangin Fir'aun itu. Bagaimana tatkala wanita-wanita Bani Israel sedang hendak melahirkan, ditunggu sama tentara Fir'aun. Ditungguin. Sejak ketahuan hamil kasih tanda. Dikirim bidan-bidan untuk memeriksa kapan lahirannya. Ketika waktu lahiran tiba, itu tentara datang. Dilihat, laki sembelih. Gimana perasaan ibu, jamaah? 9 bulan ditunggu tuh anak. Ketika lahir,
Yang ada hanya darah yang keluar dari rahimnya dan darah anaknya yang telah disembelih. Dan kejadian itu sebelum Nabi Musa lahir. Setelah 40 tahun kemudian Nabi Musa menjadi nabi. Setelah akhirnya Nabi Musa 40 tahun kemudian beliau menjadi nabi. Beliau datang dari Madian itu, datang ke Mesir. Apakah penyiksaan dan penindasan itu berhenti dari Fir'aun? Tidak berhenti. Sampai kaumnya Nabi Musa mengatakan, Uzina min qabli an ji'tana. Uzina min qabli an ta'tiyana. Wa min ba'di ma ji'tana. Musa, sebelum engkau datang kita sudah ditindas. Engkau datang penindasan itu tidak selesai. Kita tetap ditindas. Subhanallah, betul. Setelah bertahun-tahun, sebagian sejarawan menyebutkan 40 tahun kemudian, Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun itu bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 4 tahun, tapi bertahun-tahun, bahkan disebutkan 40 tahun. Sejak Nabi Musa AS mengatakan kepada Fir'aun, Allah perintahkan kepadanya, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Katakan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Mungkin dia ingat, mungkin dia takut. Nabi Musa mengatakan, hal ataka hadithu Musa. Apakah telah datang kepadamu cerita Nabi Musa alaihissalam? Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Katakan kepada Fir'aun, apakah engkau mau jadi orang baik? Engkau ingin menyucikan dirimu. Subhanallah. Tapi ternyata tidak ada gunanya. Apakah Nabi Musa putus asa? Kebanyakan kita kalau disuruh menyampaikan selalu dalam benak kita, nggak mungkin, nggak bisa, aduh zat sulit, susah. Antum tidak pernah punya harapan. Bagaimana Allah menanamkan harapan, optimisme di hati Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang tidak tahu dengan bengisnya Fir'aun, tapi tetap ditanamkan di diri Nabi Musa ada harapan. Katakan kepada Fir'aun, mungkin kau menjadi orang baik. Nabi Musa tidak mengatakan, ya Allah sulit, udah ya Allah Fir'aun ini ya Allah. Tidak. Tetap optimis, tetap berharap. Walaupun pada akhirnya Fir'aun tidak masuk Islam. Apakah kemudian kita katakan Nabi Musa dan Nabi Harun gagal menyampaikan agama Allah ini? Tidak. Mereka sukses. Sukses itu tatkala melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan aturan, walaupun akhirnya harus mati terbunuh. Sebagian nabi pada hari kiamat itu datang pengikutnya cuma 2 orang. Pengikutnya hanya 1 orang. Wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'hu ahad. Ada nabi yang datang tidak punya pengikut 1 pun. 1 pun, ini nabi bukan ustadz. Nabi. Nggak memiliki pengikut walaupun 1. Tapi apakah dikatakan dia gagal dalam misinya? Tidak. Dia sukses. Karena kewajiban mereka hanya menyampaikan. Allah mengingatkan, wa ma 'alaika illal balagh. Kewajibanmu itu hanya menyampaikan. Setelah 40 tahun, pada malam 10 Asyura, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, an asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Kata Allah Jalla Jalaluh, Musa, engkau bawa Bani Israel lakukan perjalanan di malam hari. Malam hari ini. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Musa,
innakum muttaba'un. Kalian akan diikuti. Kenapa Allah katakan kalian akan diikuti? Supaya mereka tidak santai. Kalian harus bersegera. Dan subhanallah, apa yang terjadi jamaah? Bani Israel berangkat. Dalam perjalanan singkat cerita, mereka terus berjalan sampai fajar terbit. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kondisi itu. Kemana kok hilang jemaah? Tunggu bentar. Nah, Allah mengatakan an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Kalian akan diikuti. Kalian dikejar oleh Fir'aun. Maka mereka bersegera berangkat. Kemudian jamaah, Fir'aun ketika mendengar berita bahwa Bani Israel kabur, Fir'aun mengumpulkan segala bala tentaranya untuk mengejar Nabi Musa. Ada ahli tafsir menyebutkan jumlah mereka 600.000 tentara yang berangkat mengejar Bani Israel. Lalu Allah mengatakan fa'atba'uhum musyriqin. Fir'aun dan bala tentaranya berhasil mengejar Bani Israel di pagi hari. Tadi pagi jemaah. Ingat peristiwa itu tanggal 10 Muharram. Seperti hari ini. Di pagi hari berhasil Fir'aun mengejar Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel mendapatkan jalan buntu. Mereka dapat jalan buntu sampai pantai sudah. Nggak bisa apa-apa. Maka Fir'aun pun dengan nyaman ingin membantai Bani Israel. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok saling melihat, sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan habis sudah kita. Riwayat kita sudah selesai. Tapi kata Nabi Musa, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nggak mungkin Allah memerintahkan aku untuk berjalan ke tempat ini dan tidak mungkin setelah melakukan perjalanan panjang kemudian kita binasa. Tidak. Inna ma'iya rabbi, bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka jamaah, selalu ada harapan. Dan kemudian Allah menyelamatkan Nabi Musa. Dan setiap tahun tepat pada tanggal 10 Muharram kita berpuasa. Mengingat peristiwa itu, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Dan kita pun di hari ini yang sekarang puasa, hadirkan jamaah kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan kenapa antum puasa hari ini? Nabi kita Muhammad SAW ketika berbincang tentang puasa ini, sebelum berbincang tentang fadilahnya, sebelum berbicara bahwa saya puasa tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa tahun lalu, sebelum berbincang tentang itu, Nabi Musa sempat bertanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa mereka puasa? Kata mereka, ini hari diselamatkannya Nabi Musa dan ditenggelamkannya Fir'aun. Apa kata Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kita lebih pantas dengan Nabi Musa untuk mensyukuri hari ini daripada kalian yang mengaku pengikutnya Nabi Musa alaihissalam tapi tidak mengikuti ajaran dan syariatnya. Ahibati fillah, baik, kita masuk kepada pembahasan Al-Adabul Mufrad. Baik, kita telah sampai ke bab nomor 277. Silakan dibaca.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين. يقول الامام ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن البردسبة البخاري رحمه الله تعالى في الادب المفرد باب سجل الاستغفار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجل الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ابوء لك بنعمتك وابوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة وإن قال حين يصبح فمات من يومه مثله. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن ابن سوقة عن نافع عن ابن عمر قال إن كنا لنعد في المجلس للنبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مئة مرة. قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن هلال بن يساب عن زادان عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم حتى قالها 100 مرة. Hasbun. Baik jemaah, bab tentang sayyidul istighfar. Dalam riwayat sahih disebut afdalul istighfar. Istighfar yang paling mulia. Setelah sholat kita beristighfar. Di waktu pagi dan petang kita beristighfar. Dan di penghujung malam, di waktu sahur, Allah menceritakan tentang hamba-hambanya yang berhak mendapatkan rahmatnya di surganya. Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Bagaimana lafaz istighfar yang paling mulia? Allah berfirman menceritakan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam tatkala berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum. Aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Apa maksudnya istighfar? Apakah istighfar itu hanya ucapan astaghfirullah tanpa ada niat untuk memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla? Tanpa ada niatan bertobat kepada Allah, hanya sebuah zikir yang diulang-ulang di lisan? Karena sudah menjadi rutinitas kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selesai. Banyak doa-doa kita yang tidak dikabulkan. Banyak permohonan ampun kita yang tidak diterima karena hati kita tidak hadir di sana. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak mengabulkan sebuah permohonan yang datang dari hati yang lalai. Dari hati yang tidak hadir, tidak menghayati apa yang dia baca. Jadi ketika antum habis salat mengatakan astagfirullah, katakan ya Allah aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Bukan hanya rutinitas ya. Di sini Imam Bukhari menyebutkan ada sebuah istighfar yang disebut dengan sayyidul istighfar. Hadis ini diriwayatkan oleh Shaddad ibn Aus. Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang pernah dikasih doa sama Nabi alaihi salatu wassalam. Apa doa yang Nabi berikan alaihi salatu wassalam kepada Shaddad? Ada yang ingat?
Ketika Nabi mengatakan kepada Shaddad, "Ya Shaddad ibn Aus, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, fagniz anta haula'il kalimat." Wahai Shaddad, kalau engkau melihat orang sudah mulai menumpuk emas dan perak, sibuk dengan dunia dan hartanya, maka engkau timbun nih kalimat-kalimat ini. Jemaah, kita pernah sampaikan di tempat ini, tapi kebanyakan kita lupa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ingat apa enggak? Oh iya Ustaz, ingat Ustaz. Nah, tapi enggak hafal Ustaz. Enggak harus dihafal, tapi antum baca. Enggak harus dihafal, antum bisa baca. Sekarang semua sudah mudah. Antum punya handphone, kemanapun antum pergi dia bersama antum. Antum ada kumpulan-kumpulan doa di sana. Ini doa Shaddad yang dikasih tahu sama Nabi alaihi salatu wassalam ketika melihat orang sibuk mengumpulkan emas dan perak dan zamannya sudah tiba. Saatnya kita memperbanyak doa Shaddad ibn Aus. Kita berada di masa yang orang semua berbincang harta, fulus. Bahkan kalau orang nggak punya harta nggak dihormatin. Ada fulus, semua jadi mulus, kata orang. Ini Shaddad meriwayatkan doa ini pula dari Nabi SAW. Qala sayyidul istighfar. Dalam riwayat saya dikatakan afdalul istighfar. Istighfar yang paling mulia. Tuannya istighfar. Ada banyak model istighfar, tapi inilah yang terbaik. Inilah yang termulia. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Kenapa ini jadi sayyidul istighfar? Para ulama menguraikan doa ini. Doa ini penuh dengan penghambaan dari seorang manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Pengakuan bahwa dia adalah makhluk yang penuh dengan dosa dan nista. Ini modal utama kita supaya kita diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Engkau adalah yang menciptakan aku. Engkau yang memberikan rizki kepadaku. Engkau yang menghidupkan aku. Engkau yang mematikan aku. Engkau yang memiliki diriku ya Allah. Allahumma anta rabbi. Gimana seorang ketika Allahumma anta rabbi ya Allah. Aku ini milikmu ya Allah. Engkau mau berbuat apa saja. Aku ini hambamu ya Allah. La ilaha illa anta. Setelah menjelaskan posisi dirinya sebagai hamba dan makhluk. Lalu dia mengikrarkan posisi Rabbnya. Dia mengatakan la ilaha illa anta. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Dia menafikan segala bentuk sesembahan yang ada. Kalau ada manusia yang masih menghamba kepada pohon, kepada berhala, kepada mentari, kepada api, ini hamba mengatakan enggak ada ya Allah. Tiada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Pengakuan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ana abduk. Ditambah lagi. Awal dia mengatakan anta rabbi. Sekarang dia mengatakan wa ana abduk ya Allah. Aku hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku
di atas perjanjian, di atas kesepakatan bersamamu ya Allah, sesuai dengan kemampuanku ya Allah. Kita punya janji sama Allah. Ketika kita berada di punggung Nabi Adam, ketika dikeluarkan tuh anak keturunan manusia, lalu Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Lalu itu benih-benih manusia mengatakan, qalu bala, iya ya Allah, engkau Rabb kami ya Allah. Kita punya janji sama Allah. Kalau seorang bekerja di sebuah perusahaan, mereka teken kontrak, ada MOU di antara pekerja dan perusahaan. Ini pegawai yang ada di STDI, ana sebagai pegawai di sini pun ana teken kontrak. Engkau menjadi dosen, ya. Engkau punya jabatan struktural, ya. Engkau laksanakan tugasmu, aku kasih hak. Kita punya janji itu sama Allah SWT. Engkau bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Di mana konsekuensi seorang yang bersyahadat bahwa dia tidak menyembah kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia harus taat dan patuh. Dia harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu sebagai bentuk konsekuensi kita. Tapi kita mengatakan kepada Allah, mastata'tu, ya Allah, sesuai dengan kemampuanku ya Allah. Karena Allah juga mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Lalu hamba ini mengatakan abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dzambi. Ya Allah, aku mengakui untukmu dengan semua nikmat yang kau berikan. Semua yang ada pada diriku itu darimu ya Allah. Semua kenikmatan yang aku rasakan, semua kemudahan, semua rizki, semua kenyamanan itu darimu ya Allah. Semua darimu. Wallahi jamaah, kalau kita lihat ya, apa yang dikatakan orang yang berangkat haji ketika bertalbiyah. Orang yang berangkat haji meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kenyamanannya. Dia berangkat haji mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia benar-benar berlepas diri dari kekuatan dan segala kepemilikan dia. Dia mengatakan semuanya darimu ya Allah. Aku gak punya apa-apa. Pujian pun milikmu. Kalaupun aku berbuat baik itu karena engkau yang memberikan taufik kepadaku sehingga aku bisa berbuat baik. Kita pun sekarang hari ini bisa puasa. Itu nikmat dari Allah. Makanya ketika ada orang-orang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yamunnuna alaika an aslamu, qul la tamunnu alayya islamakum, balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Mereka ya mengungkit-ungkit kebaikan mereka. Alhamdulillah saya masuk Islam. Kamu harus senang saya masuk Islam. Apa kata Nabi? Kalian jangan ungkit-ungkit seakan-akan kalian berbuat baik kepadaku. Allah yang berbuat baik kepada kalian. Allah yang ngasih hidayah sama kalian. Sehingga seorang hamba harus mengakui itu nikmat. Ini semuanya jamaah. Baik nikmat dunia atau nikmat agama. Kita ngakuin. Abu'u laka bi ni'matika. Dengan semua nikmat yang kau berikan ya Allah. Itu darimu. Aku ngaku itu ya Allah. Wa abu'u laka bi dzambi. Dan aku mengakui kepadamu dengan dosa-dosa. Aku berbuat dosa ya Allah dengan nikmat yang kau berikan kepadaku. Iya. Kita jamaah ketika melanggar aturan-aturan Allah. Ketika kita berbuat dosa, dengan nikmat siapa kita berbuat dosa? Dengan fasilitas dari siapa kita berbuat dosa?
Ketika seorang menggunakan tangannya untuk berbuat dosa, dari siapa tuh tangan? Ketika seorang melakukan dosa dengan kedua matanya, dari siapa itu nikmat mata? Maka ni hamba mengatakan, wa abu'u laka bidzambi. Semua dosa itu aku lakukan ya Allah dengan nikmat yang kau berikan kepadaku. Satu hal yang tidak pantas dilakukan oleh hamba. Tapi mau gimana? Kita akuin di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa abu'u laka bidzambi. Faghfirli. Maka ampuni aku ya. Maka ya Allah tuh senang sekali dengan hambanya yang mengaku. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Lalu, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya Allah, kalau engkau enggak ngampuni dosaku, siapa yang akan mengampuni dosaku? Ya? Siapa jemaah? Hanya Allah tempat berharap. Wallahi betapa baiknya Allah sama kita. Kalau kita datang menjumpai Allah dengan dosa sepenuh bumi ini jemaah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Bahkan yang lebih dari itu jemaah. Allah mengatakan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Dosa-dosa yang kita lakukan itu diganti sama Allah sebagai pahala buat kita. Lalu kita masih berbuat dosa. Iya, kita akan terus berbuat dosa. Tapi jangan berhenti bertobat kepada Allah. Dan jangan meremehkan dosa. Kemudian engkau mengatakan karena kodratku berbuat dosa, ya udah berbuat dosa. Karena ada manusia-manusia dengan 1 dosa, 2 dosa, 3 dosa, 4 dosa, dia masih baik. Tapi tatkala dosa itu sudah menutupi hatinya, selesai. Gak akan bisa dikasih nasihat nih orang. Maka ketika berbuat dosa cepat berhenti. Dan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal, idza asa'ta fa ahsin. Kalau engkau berbuat dosa, hapus dosa itu dengan berbuat kebaikan. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan perbuatanku. Karena dosa bisa membuat musibah itu datang. Dosa itu bisa menjadi bencana itu menimpa kita. Dan sejatinya semua bencana yang menimpa kita itu karena dosa-dosa kita. Di sini kesempatan kita. Kita bertobat, kita minta ampun sama Allah, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan, dari dampak buruk dosa yang kita kerjakan. Apa kata Nabi SAW? Idza qala hina yumsi famata dakhalal jannah. Kalau nih hamba membaca doa ini ketika sore hari. Sore hari itu ba'da asar sampai matahari tenggelam. Kemudian orang ini mati, maka orang ini niscaya masuk surga. Au kana min ahli jannah, atau dia adalah penghuni surga. Dia akan masuk surga atau dia min ahli jannah. Wa idza qala hina yusbih famata min yaumihi, kalau dia membacanya di pagi hari. Jamaah, kita nggak pernah tahu kapan kita akan mati. Tapi kita tahu bagaimana cara mati yang baik. Antum nggak tahu kapan kematian tiba. Paling tidak antum punya amalan. Nih amalan ini antum jaga. Pagi sore dengan harapan kalau hari itu ajal itu datang, maka antum telah membaca doa ini. Dan ingat, membaca dengan hati, bukan hanya dengan lisan. Semoga kita bisa menjadi penghuni surga. Kemudian di hadis yang selanjutnya, qala Imam Bukhari haddatsana Ahmad bin Abdullah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibn Numair dari Malik bin Mighwal, dari Ibn Sawqah, dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala in kunna la na'uddu fil majlis, kita nih
benar-benar dalam satu majlis menghitung. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi alaihi wasallam, satu majlis satu kali duduk beliau sama sahabatnya ya. Kadang-kala kan nggak selalu ngobrol jemaah. Orang kadang-kala duduk bareng-bareng ya. Sebagian mungkin sedang berfikir, sebagian sedang berzikir. Itu sahabat menghitung dalam satu kali majlis Nabi alaihi wasallam. Sebelum beliau berdiri, dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan min qabli an yaqum. Sebelum beliau berdiri dari tempat itu, beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni aku dan berikan tobatmu kepadaku, sesungguhnya engkau maha menerima tobat hamba dan maha pengasih. Mi'ata marrah. Beliau membaca itu 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan ada riwayat innaka antat tawwabul ghafur. 100 kali. Pertanyaannya, itu satu majelis. Kalau Nabi pagi hari duduk sama sahabatnya, beliau baca 100 kali. Kalau ada majelis lain, beliau duduk dan beliau membaca. Bagaimana dengan kita? Antum berapa kali istighfar? Tapi baca ini jamaah, berapa detik sih? Coba anda mau hitung. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 4 detik. Kalau 100 kali, butuh berapa menit? 10 kali 40 detik. 100 kali 400 detik. Berapa menit ya, Ma? 6? 6? Iya. 6 kali 6, 36. Ya, 7 jemaah. 7 menit. Capek enggak jemaah 7 menit jemaah? Subhanallah jemaah. Orang itu kalau pegang handphone bisa 5 menit, 10 menit, bisa setengah jam enggak capek. Tapi ketika disuruh istighfar dan antum hitung. Dihitung supaya antum tahu berapa kali. Ustaz, anak enggak mau hitung, Ustaz. Kan ada malaikat yang menghitung. Kiraman katibin. Masya Allah. 100 kali dihitung nggak apa-apa. 33 kali dihitung artinya ada yang memang dianjurkan kita untuk menghitungnya. Seperti baca, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali akan diampuni dosanya walaupun sepenuh buih di lautan. Gimana antum tahu 100 kali kalau antum tidak menghitung? Perasaan. Bukan perasaan. Antum 1 menit jamaah subhan rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kalau antum tidak menghitung, antum akan merasa banyak. Tapi ketika antum menghitung, antum akan tahu berapa yang sudah antum baca. Kemudian nih di hadis selanjutnya Al-Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Sabbah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Husain dari Hilal bin Yasaf dari Zadan dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha. Nabi melaksanakan salat duha. Thumma qala, kemudian beliau berkata, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, hatta qalaha mi'ata marrah. Beliau selesai salat duha baca Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Jadi inilah bacaan yang sunnah dibaca setelah salat duha. Adapun bacaan Allahumma innad duhaa duhauka wal bahaa bahauka, itu doa bukan sabit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini, adapun orang mau baca doa, silakan baca doa apa aja. Namun kalau kita ingin mengatakan ini sunnah, ini yang harus ada
dalilnya. Engkau mengatakan sunnah, apa benar Nabi membaca itu? Kalau engkau enggak Ustaz, ini bagus doanya, silakan doa yang bagus dibaca. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Memintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Jawa, terserah. Tapi tatkala kita hendak mengatakan ini doa yang sunnah dibaca setelah sholat duha, itu antum harus datang ke dalil bahwa Nabi memang membaca itu. Ini Aisyah menceritakan. Jadi setelah sholat duha, antum baca Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kira-kira jamaah, berapa kali Nabi istighfar dalam sehari? Ada riwayat yang mengatakan 70 marrah. Aku beristighfar 70 kali atau lebih dari 70 kali. Setelah sholat duha 100. Waktu majelis sama para sahabatnya 100. Sudah berapa? 200. Entah waktu lainnya. Beliau beristighfar memohon ampun kepada Allah SWT. Maka nasihat ana buat kita semua, berusahalah untuk memperbanyak istighfar. Nih, ada waktu sebelum berbuka untuk banyak-banyak beristighfar. Walaupun kita tahu puasa di hari ini menghapuskan dosa tahun lalu, bukan berarti kemudian antum pulang dari masjid habis maghrib, alhamdulillah ana seperti bayi yang baru lahir. Dosa sudah habis. Wallahi jemaah, kita nggak tahu jemaah. Kita nggak tahu. Maka terus beristighfar memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Taib. Mana panitia? Kok nggak ada yang bagi-bagi jemaah? Oh, panitia sedang menikmatin jemaah. Nah, apakah tentang hukum membacakan di pemakaman boleh atau memang dilarang? Karena banyak sebagian umat Islam yang masih melakukan amalan tersebut. Jazakallahu khairan. Ahibati fillah. Kalau dilihat yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ziarah kubur, beliau tidak membaca Al-Qur'an di sana. Bahkan beliau menyuruh para sahabatnya untuk tidak menjadikan rumah mereka seperti kuburan. Beliau mengatakan la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu kuburan. Dengan cara apa? Nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Terangi rumah kalian dengan salat dan membaca Al-Qur'anul Karim. Walaupun mungkin memang ada beberapa riwayat dari para sahabat yang dia menganjurkan untuk membaca Al-Quran ketika dia meninggal dunia umpamanya di kuburan, tapi riwayat yang sahih Rasulullah SAW tidak pernah, yang ana tahu, sekali lagi yang ana pelajarin, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah bersama para sahabatnya ketika berangkat ke kuburan Baqi, kemudian di situ beliau membaca Al-Quran bersama para sahabatnya, atau beliau menyuruh sahabatnya untuk membaca Al-Quran di kuburan sana. Yang ada Nabi SAW ziarah kubur, para sahabat berziarah kubur, dan yang mereka lakukan di sana adalah mendoakan yang meninggal dunia. Mereka mengatakan Allahumma gfir lahu warhamhu. Nabi mendoakan orang yang mati di Baqi dengan doanya Allahumma gfir li ahli baqi'il gharqad. Ya Allah, ampunilah buat para sahabat yang meninggal di Baqi'il Gharqad, atau orang-orang yang meninggal di Gharqad sana, di Baqi. Beliau ziarah ke kuburannya Hamzah, Mus'ab bin Umair, ke kuburannya syuhada Uhud, dan tidak ada riwayat yang mengatakan, ini yang anda ketahui, riwayat yang mengatakan Nabi SAW berziarah ke makam syuhada Uhud, kemudian beliau di sana membaca Al-Quranul Karim. Tidak. Maka hendaklah kita sadar bahwasanya bacalah Al-Quranul Karim di tempat yang memang diperintahkan untuk membaca. Masya Allah, anaknya siapa itu jamaah? Inzil ya Yusuf. Taib. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana sikap apabila kita dikasih hadiah dalam bentuk ulang tahun dan barang itu sudah di tangan? Apa kita membuangnya, menyimpannya, minta solusinya? Antum
Ambil hadiahnya, antum makan. Tapi jangan sampai kita ikut merayakan hal tersebut jamaah. Perlu diingatkan kembali bahwa ulang tahun itu adalah perayaan berkurangnya umur. Perayaan berkurangnya umur. Jadi kalau manusia ditentukan umurnya 63 tahun, kemudian ketika masuk umur 62 tahun, keluarganya merayakan, mengatakan kepada ayahnya, ya insya Allah ayah 1 tahun lagi mati ayah. Kita rayakan, marah ayah jemaah. Kamu jangan merayakan hari kematian saya. Ini umur berkurang bukan dirayakan. Seharusnya bersedih. Orang ketika umurnya berkurang, dia bersedih jemaah. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Ibnu Mas'ud atau yang lainnya, anda lupa. Dia mengatakan tidak ada penyesalan yang lebih aku sesali ketika matahari terbenam di ufuk barat. Dengan berkurangnya hari itu, aku bersedih karena umurku berkurang dan amalku tidak bertambah. Jadi seharusnya ketika orang berumur, dia malah semakin sedih. Makanya orang kalau umur 40 tahun dianjurkan untuk berdoa. Memohon kepada Allah agar dikasih taufik. Agar dia bisa terus beribadah dengan baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum memakai BPJS? Wallahi jamaah, ketika BPJS itu sudah diwajibkan, maka nggak ada jalan lain. Hanya saja memang kita berharap sistem BPJS itu bersih dari riba. Dan alhamdulillah para ulama pun berusaha, dari pihak MUI berusaha untuk memberikan masukan dari ustadz-ustadz kita. Ketika antum terpaksa, memang antum dalam kondisi darurat ya semoga nggak ada masalah antum menggunakan BPJS tersebut. Tapi bagi yang mampu, hendaklah dia menggunakan uangnya. Dan BPJS itu kalau memang diwajibkan ya untuk membantu orang lain. Barakallahu fikum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum bermakmum dengan imam yang isbal ustaz? Sah salat. Jadi jamaah, sebuah kaidah yang antum harus ketahui. Apabila solat imam itu sah di dirinya, maka solat makmum sah. Apa hukum solat di belakang imam yang potong jenggotnya? Solatnya dia sah nggak jamaah? Sah. Solatnya dia sah, maka solat kita sah. Cuma memang ya sepantasnya lah orang yang menjadi imam, menjadi contoh. Orang yang jadi imam, apapun jabatanmu, siapapun dirimu, tolong contoh Rasulullah SAW. Beliau Masya Allah, beliau alaihi salatu wassalam membiarkan jenggotnya. Beliau tidak memanjangkan sarungnya, tidak memanjangkan sarungnya sampai menutup mata kakinya. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan mengatakan kepada seorang sahabat, "Ama fiyya qudwah? Bukankah di diriku ada tauladan buat kamu?" Lalu kita tidak mengikuti Nabi SAW. Dengan dalil, oh kan ada khilaf. Kita tidak bicara khilaf. Kita tidak bicara tentang hukum. Kita bicara tentang meneladani Rasulullah SAW. Kita berbincang tentang cinta yang harus dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah SAW. Maka para imam, hendaklah engkau mencontoh Rasulullah SAW. Agar engkau dicontoh oleh para makmum. Karena kalau engkau sendiri tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW, gimana kelak engkau ketika berjumpa dengan Nabi SAW, ketika tidak memberikan contoh yang baik kepada makmumnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Anda cukupkan di sini jamaah, karena ternyata pembagian berbuka harus diambil sendiri mungkin. Hadza. Apa ada pengumuman dari panitia? Mana panitianya jamaah? Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Antum sambil nunggu berbuka, antum doa. Mohon sama Allah SWT, karena doanya orang yang puasa dikabulkan insyaallah, apalagi di hari yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.